وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Amma ba'du, teman-teman semuanya, hari ini tanggal 1 Januari 2025 ya, kita mengawali awal tahun baru ini dengan ngaji ya, dengan membaca kitab yang baru setelah yang kemarin sudah khatam. Ini juga sekaligus hari yang istimewa dalam Islam karena ini adalah masuknya bulan Rajab ya. Bukan hanya tahun baru Masehi yang diperingati orang-orang umum, tapi ini juga tanggal 1 bulan Rajab ya, di mana bulan Rajab ini adalah satu bulan yang istimewa, termasuk salah satu bulan haram ya. Saya membaca kitab baru, ini kitabnya sudah dapat ya, nanti di print. Al-Usul Al-Fikriyah li Jama'ati Tatarrufi wa Naqdiha. Al-Usul Al-Fikriyah ya. Pemikiran-pemikiran dasar atau pemikiran-pemikiran pokok li Jama'ati Tatarruf, dari kelompok-kelompok yang ekstrim, wa Naqdiha, dan kajian kritis atas pemikiran-pemikiran tersebut ya. Saya mungkin untuk kesekian kalinya ya, saya mengulas atau membahas masalah tema-tema yang seperti ini karena saya melihat bahwa ini adalah salah satu kebutuhan di zaman kita sekarang, tantangan kita di era kita hidup sekarang. Mungkin ulama-ulama dulu mengalami era yang bermacam-macam, tantangan yang bermacam-macam ya. Dulu mungkin para wali songo ketika ulama-ulama yang membawa Islam pertama ke Indonesia mungkin menghadapi tantangan dari orang-orang yang waktu itu mungkin penyembah animisme, dinamisme ya, orang-orang yang masih menyembah patung, masih menyembah pohon dan seterusnya, menghadapi orang-orang Bhairawa Tantra, katanya orang-orang Hindu-Buddha zaman itulah. Ada orang-orang pendahulu-pendahulu kita menghadapi tantangan tuh kolonialisme, penjajahan Belanda ya. Kemudian orang-orang tua kita dulu juga menghadapi tantangan komunisme. Sekarang itu semua sudah tidak ada. Penjajah yang nyata ya sudah tidak ada. Kemudian PKI juga sudah tidak ada ya. Sekarang ya alhamdulillah Islam di Indonesia ini ramai ya. Di mana-mana orang bisa berislam dengan sangat mudah di Indonesia, dengan nyaman. Tinggal bagaimana kita memperkuat dari sisi keilmuan ya. Dan salah satu yang menjadi tantangan sekarang adalah orang yang semangat beragamanya tinggi. Ada orang-orang yang punya semangat beragama tapi tidak diimbangi dengan ilmu yang benar. Akhirnya beragamanya jadi ekstrim ya. Makanya, dan ini selalu yang saya baca di sini adalah selalu kitab-kitabnya ulama-ulama Timur Tengah ya. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa masalah yang begini ini bukan hanya ada di Indonesia, di negara-negara Timur Tengah, di negara-negara lain ya. Itu juga ada. Di negara-negara Islam yang lain juga ada. Di negara non-Muslim ada nggak? Ada ya, agamanya bukan Islam gitu aja. Di India orang-orang Hindu yang ekstrim juga banyak. Di Amerika orang-orang Kristen yang ekstrim juga banyak. Di Irlandia, Inggris, orang-orang Katolik yang ekstrim juga banyak. Orang-orang Buddha yang ekstrim di Myanmar juga banyak. Orang-orang Buddha di Jepang yang ekstrim juga banyak. Ya, artinya di semua agama juga ada. Ada sekte Yahudi malah yang sangat ekstrim, yaitu Zionisme, yang sangat tidak punya peri kemanusiaan. Satu sekte yang sangat kejam sekali. Dalam sejarah manusia modern mungkin nggak ada yang melakukan kejahatan sejahat Zionisme Israel ya.
Nah, tetapi kita oke, itu urusan-urusan agama lain. Nah, sekarang kita juga perlu memperbaiki di internal ya. Makanya saya merasa bahwa kita ya yang kebetulan dapat kesempatan untuk belajar ilmu, dan saya merasa bahwa dengan kita mempelajari yang seperti ini adalah bagian dari fardu kifayah kita. Itu jangan sampai ketika ada kesesatan, ada orang yang memahami agama ini secara ekstrim, menyimpang, kemudian tidak ada yang meluruskan. Karena itu ini bagian dari fardu kifayah kita. Paham ya maksudnya ya? Itu fardu kifayah ya, orang harus ada yang meluruskan. Yang lain-lain juga harus ada dalam bidang-bidang yang lain. Korupsi misalnya itu ya dosa, penyimpangan. Harus ada yang meluruskan. Kenakalan remaja, pergaulan bebas itu ya penyimpangan. Narkoba itu penyimpangan. Semua harus ada yang melakukan sesuai dengan perannya masing-masing. Kebetulan kita ini diberikan oleh Allah kesempatan untuk belajar agama Islam, belajar ilmu syariah ya. Ini kewajiban kita. Ini fardu kifayah kita. Nah, kitab ini ditulis oleh seorang ulama namanya Syekh Sari Zainuddin Mahdi Saifuddin, Ustadzud Dakwah wa Thaqafah Al-Islamiyah Al-Musa'id. Kalau bahasa akademiknya ini adalah Associate Professor. Jadi Ustadz itu kalau dalam bahasa Arab, Ustadz itu artinya profesor. Ya. Al-Ustadz, misalnya Al-Ustadz Wahbah Zuhaili itu artinya Profesor Wahbah Zuhaili. Ini beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia Ustadz itu di bawahnya ulama ya. Ulama yang senior disebut apa? Kiai, disebut tuan guru, disebut tengku, disebut apa lagi? Misalnya Andre Guruta atau apa lagi? Sebutan itu bagus misalnya ajengan, kalau orang Jawa Barat menyebutnya ajengan, misalnya itu sebutan-sebutan untuk Bisa ulama. masuk utama. Nah, biasanya ulama-ulama Apa yang muda kalian? itu disebut ustadz ya. Oh, Malah sekarang saya. gelar ustadz itu makin gak jelas karena banyak orang yang tidak punya kompetensi tapi dipanggil ustadz. Pokoknya kalau di kampung itu ada orang, atau nggak usah di kampung lah, di kota ada orang pakai peci ya sebutannya langsung ustadz gitu ya. Padahal kalau di Timur Tengah orang dapat gelar ustadz itu sangat sulit karena ustadz itu profesor gitu. Nah, ini adalah seorang profesor di Kuliah Usuluddin Az-Zaqaziq. Beliau ini guru besar di Al-Azhar, Mesir ya. Nah, tapi beliau ini juga lama ditugaskan di Irak. Uh, Nanti kita akan tahu kenapa beliau menulis kitab ini. Ya, di Mesir sendiri, pertama Mesir itu negara yang sangat dinamis, ya masalah-masalah gerakan seperti ini. Kalian mungkin tahu lah organisasi-organisasi seperti Ikhwanul Muslimin itu pertama lahir di Mesir. Ya. Kemudian organisasi seperti Jamaah Ansarul Muhammadiyah misalnya itu lahir di Mesir. Jamaatul Takfir wal Hijrah itu juga lahir di Mesir. Banyak kelompok-kelompok teror yang lahir di Mesir. Ini yang salah satu yang melatar belakangi, tentunya pengalaman hidup yang melatar belakangi beliau menulis kitab ini. Beliau juga pernah hidup di Irak, ditugaskan lama di Irak, di wilayah Mosul. Kalau kalian tahun 2014 membaca berita tentang Mosul, ya Mosul itu adalah daerah yang dikuasai oleh ISIS. Ya. ISIS itu dideklarasikan di mana? Di Mosul tahun 2014. Kemudian di Indonesia langsung banyak orang yang mendeklarasikan menjadi pengikutnya ISIS. Ya. Ada waktu itu ada yang namanya Abu Bakar Ba'asyir, ya. Kemudian ada Aman Abdurrahman, Jamaah Ansarud Daulah, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini pengalaman. Jadi kita itu hidup, apa yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh pengalaman hidup. Beliau menulis kitab ini karena memang beliau ini orang yang menjadi saksi mata dan mengalami langsung fenomena ekstremisme seperti ini ya. Sama seperti saya. Saya ini kenapa akhirnya saya merasa harus mempelajari, melakukan kalau ya apa namanya meluruskan sebisanya ya karena memang pengalaman di Suriah
Gimana ya teman-teman saya kayak gini nih, ngaji, guru saya yang tiap hari ketemu ya tiba-tiba dibom ada berapa kali. Itu yang mendasari pengalaman hidup yang akhirnya membuat eh, mempengaruhi pandangan hidup kita ke depan. Nah begitu ya. Jadi eh, ini di halamannya 23333 ya. Itu ada, jadi ini adalah penelitian. Jadi ini buku yang kitab yang bukan sekedar ditulis secara serampangan, tapi ini adalah penelitian akademik awalnya. Sehingga lengkap semuanya, ada abstraknya, ada latar belakang, ada rumusan masalah dan seterusnya. Kitab ini tuh memang ditulis secara akademik, ada metodologi penelitiannya dan lain sebagainya. Itu yang di halaman pertama ada abstrak ya, dan menjelaskan tentang ringkasan dari isi kitab ini ke depan seperti apa. Jadi yang pertama ini adalah karya ilmiah ya, yang dipertanggungjawabkan secara akademik, bukan sekedar orang nulis pribadi menjadi pandangan pribadi biasa tentang mafhumut tatarruf. Tentang pertama yang dibahas nanti adalah pengertian ekstremisme itu apa, wasimatul mutatorrifin, ciri-ciri ekstrim itu apa, ciri-ciri ekstremisme itu apa. Kemudian wayuna kisu jamaat tatarruf al fikri ya. Kemudian mendiskusikan atau me, apa namanya mengcounter ya pemikiran-pemikiran ekstrim. Ini ada banyak tahapan-tahapannya di situ. Nah, metodologi penelitian yang digunakan adalah al-istiqra'i, bahasa Indonesianya induktif, at-tahlili, analitis, an-naqdi, kritis. Ya. Nah, gitu. Kemudian di mukadimah, ya. Ini mukadimahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membaca tahmid, ya. Kemudian sholawat, dan seterusnya basmalah, hamdalah, sholawat. Nah, kemudian eh, beliau menyampaikan latar belakang. Jadi ini latar belakang kalau kita nulis skripsi, ini semacam latar belakang ya yang ditulis. Kenapa akhirnya muncul tulisan semacam ini ya? Latar belakangnya apa? Yaitu beliau melihat bahwa ini adalah satu problem pemikiran dan gerakan yang menjangkiti generasi umat Islam, ya. Generasi Islam. Meskipun ya karena posisi kita sebagai karena posisi beliau sebagai ulama Islam, kita sebagai pelajar Islam ya kita membahas persoalan yang ada di internal. Ya. Meskipun masalah seperti ini menjangkiti agama-agama lain, tadi saya cerita, semua agama hampir semuanya ada. Silahkan kalian sebut agama apa, eh, kalangan ekstrim, sempalan-sempalan ekstrim itu selalu ada. Ya. Negara-negara kalau nggak berdasarkan agama, berdasarkan kesukuan, misalnya kalian pergi ke Korea, itu orang Korea itu sebetulnya kenyataannya sangat rasis terhadap orang di luar Korea misalnya. Orang bule itu sebetulnya rasis, menganggap yang rasis ya, yang enggak ya. Sebagian orang bule kulit putih itu sangat rasis terhadap orang kulit hitam dan orang kulit Asia, orang Asia kulit berwarna seperti kita. Eh, Kalau kalian mau baca-baca itu kelompok namanya white supremacy. White supremacy itu ya menganggap bahwa orang kulit putih itu adalah ras yang tertinggi. Sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu menganggap diri mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan di luar mereka itu adalah binatang. Bukan hanya, makanya orang Yahudi itu tidak hanya mendiskriminasi Muslim ya. Orang-orang Kristen di Palestina juga ikut jadi korban. Kalian kalau lihat di YouTube, orang-orang Kristen itu ketika lewat, mereka mengenakan simbol kekristenannya, entah itu pakai salib atau pakai jubah pasturnya misalnya, kemudian ada orang Yahudi, lihat mereka, itu orang Yahudi itu langsung meludah. Itu. Ada perayaan, di salah satu video di YouTube tuh ada perayaan Hari Paskah.
Orang-orang Kristen tuh memanggul itu ya, salib ya, lewat di depan pemukiman orang Yahudi. Itu orang Yahudi itu dari jendela-jendela rumah di atas itu meludah gitu, ngeludahin orang-orang Kristen. Ini memang pemikiran yang sangat rasis gitu, yang dipunyai oleh orang-orang Yahudi itu, orang-orang Yahudi yang Zionisme ini. Dan tentu ini tidak mengeneralisir ya. Islam juga ada yang seperti ini, tapi tidak semua begitu. Kristen juga ada yang seperti itu, nggak semuanya begitu. Orang Yahudi juga ada yang begitu, tapi tidak semuanya. Gitu. Selalu ada penyimpangan-penyimpangan, dan itu bismidin wadinu minhum barok. Ya. Jadi beliau melihat ada persoalan di internal dengan atas nama agama, padahal agama sendiri tidak mengajarkan itu. Kemudian, waqtara'at li hadzal din syara'i'a wa ja'aluha hiyal haq alladzi la ya'tihil batil. Dan mereka itu, orang-orang ekstrim ini seringkali menciptakan syariat-syariat baru dan dianggap sebagai satu kebenaran yang pasti dihadapkan pada yang dia anggap oleh mereka sebagai kekuatan yang batil. Jadi contohnya begini, saya nyontohin. Syariat baru yang disebut di sini itu misalnya begini. Kalian kalau membaca buku-bukunya orang-orang ekstrim, pasti akan menjumpai istilah al-wala wal barok. Padahal coba ya, padahal istilah al-wala wal barok itu adalah istilah yang di Al-Qur'an tidak ada, di hadis juga tidak ada, di kitabnya para ulama juga tidak ada. Orang yang pertama kali menulis judulnya Al-Wala wal Bara itu namanya adalah Said Al-Qahtani. Itu baru sekitar 100 tahunan, belum lama, baru-baru saja. Itu adalah satu hal yang ditambahkan sebagai syariat, padahal bukan bagian dari syariat. Itu nggak ada di Islam. Islam nggak mengenal istilah Al-Wala wal Bara, nggak ada. Itu istilah yang diciptakan. Sementara bagi mereka, itu adalah istilah yang seakan-akan kebenarannya adalah pasti. Sehingga apa? Jadi al-wala wal bara itu baru muncul itu di lingkungan orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi Wahabi, dengan kalimat bahwa siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia sendiri kafir. Salah satunya poinnya seperti itu. Ini kan hal yang berbahaya ya. Nah, itu berdasarkan dari doktrin al-wala wal bara yang itu bukan bagian dari Islam. Contoh lagi misalnya, saya pernah menyampaikan mungkin istilah yang kita kita saja mungkin nggak berpikir ya. Istilah Islam kafah, bahwa kalau mau Islamnya kafah itu harus khilafah misalnya. Ini sering disampaikan oleh orang-orang HTI. Padahal kalau kita lihat sama ya, dasar kita berislam itu kan Al-Qur'an sama apa? Hadis. Pernah nggak kalian selama beberapa kali hatam Al-Qur'an menjumpai istilah Islam kafah? Ya nggak akan ketemu. Adanya ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Bukan Islam kafah. Dan baca tafsirnya. Fis-silmi itu bukan Islam di situ. Kenapa? Karena yang disapa adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kamu sudah iman. Perlu nggak saya ajak untuk masuk Islam? Nggak perlu. Maknanya fis-silmi itu adalah kepasrahan, ketundukan, itu ya, kedamaian. Itu fis-silmi. Itu. Hadis juga demikian. Nggak ada yang menyebutkan istilah Islam kafah. Bahkan secara nahwu sorof, secara gramatikal Arab, istilah Islam kafah itu keliru. Kenapa? Karena kafah itu artinya apa? Hah? Keseluruhan, total. Berarti berapa? Satu apa banyak? Banyak, pasti banyak. Kafah itu pasti banyak. Islam itu satu apa banyak? Islam cuma satu. Mufrad. Kalimatnya aja Islam itu adalah kalimat mufrad ya. Ya, gitu. Jadi secara gramatikal Arab pun itu keliru, menunjukkan bahwa yang menciptakan istilah itu adalah orang yang tidak ngerti nahwu sorof, nggak ngerti ilmu bahasa Arab. Bahkan nanti kak suatu saat kalian
Kalau pergi ke Arab, ke Timur Tengah, misalnya umroh atau haji, tanya kepada orang Arab, tahu Islam kafah nggak? Tak, saya jamin pasti tidak tahu. Karena apa? Karena itu untuk bodohi orang-orang Indonesia aja. Islam kafah, Islam kafah. Orang Arab aja nggak ngerti yang sama-sama Muslim, istilah Islam kafah itu nggak ngerti. Gitu. Nah begitu. Contoh lagi misalnya bendera tauhid. Mulai kapan tauhid itu ada benderanya? Tapi kan rame. Membakar bendera tauhid hukumnya kafir. Bagaimana mungkin bisa Islam sementara di apa namanya sumber utamanya ya, di Al-Quran hadis istilah bendera tauhid itu nggak ada. Islam itu pernah mempunyai istilah liwat dan royah itu ada, tapi itu adalah satu identitas yang digunakan hanya pada saat perang untuk membedakan pasukan kita dan pasukannya musuh. Dibuatlah bendera. Kadang-kadang warnanya kuning, kadang-kadang warnanya hijau, kadang-kadang warnanya merah, kayak gitu. Tapi diceritakan Rasulullah itu menggunakan bendera-bendera yang gonta-ganti dan bendera itu warnanya polos ya untuk dalam keadaan perang saja. Gitu. Nah terus dalam keadaan damai begini terus mau ngibar-ngibarkan bendera itu untuk apa tujuannya? Itu. Sementara mereka mengklaim yang mereka tunjukkan itu adalah bendera yang itu adalah apa namanya ketikan-ketikan komputer. Kok bisa ketikan komputer sudah ada harokatnya, ada titiknya, diklaim bahwa ini adalah benderanya Nabi. Itu kan tentu satu kebohongan atas nama Nabi. Itu contoh lah. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Intinya mereka ini bermasalah dalam hal senang menciptakan syariat-syariat sendiri yang gak ada dasarnya. Nah, begitu. Di atas namakan Islam. Dan wakana li hadhil afkar al-mutatarrifah atharuha as-sayyi' 'ala al-mujtama'at al-bashariyati 'ammatan wal islamiyati khassatan. Dan apa namanya? Gerakan-gerakan semacam ini. Fenomena ekstremisme mengatasnamakan Islam itu menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi peradaban manusia maupun peradaban Islam secara khusus. Ya, sekarang dengan adanya fenomena ekstremisme mengatasnamakan Islam ini, yang paling dirugikan siapa? Udah jelas paling dirugikan Islam sendiri. Orang-orang Islam banyak yang menjadi korban, tapi citra Islam juga yang hancur. Saya kalau apa namanya buka media sosial itu, buka medsos itu, prihatin dan sangat sedih ketika melihat Islam itu hanya dijadikan bahan olok-olok oleh orang-orang yang bukan Islam ataupun orang Islam sendiri yang nggak percaya dengan. Karena apa? Karena hanya melihat Islam itu dari perilaku-perilaku orang-orang yang senang menyelesaikan dengan cara-cara yang tidak beradab. Ya. Islam diolok-olok suka ngebom, Islam diolok-olok suka mukulin orang, suka caci maki dan seterusnya. Jadi ini menimbulkan dampak yang sangat buruk, terutama bagi Islam sendiri. Sedangkan korbannya juga sebetulnya kebanyakan adalah orang Islam sendiri. Ya, saya pernah nyampaikan lah, apakah ada kelompok-kelompok ekstrim ini yang eh, apa namanya atas dengan slogan jihad mereka itu mereka perangnya melawan Israel. Satu pun nggak ada. Mereka pasti ngebom masjid, bunuh ulama itu sudah berulang-ulang. Ya, seperti yang dulu saya alami di Syria dulu. Dan eh, ya anehnya masih banyak ya orang-orang yang mengikuti gerakan-gerakan semacam itu. Ya. Di sini fasyuddatir rihal ilaiha wa ila du'atiha wa safat fi sufufiha. Jadi benar, dulu waktu 2014 waktu ISIS baru dideklarasikan, ribuan orang dari Indonesia berbondong-bondong hijrah, katanya hijrah, berangkat katanya ke negeri khilafah. Ya. Sekarang sudah selesai, minta pulang lagi ke Indonesia lagi. Kenapa nggak sekalian di sana aja terus? Kadang-kadang orang-orang ini aneh, ya. Aneh dan sama sekali nggak berpikir menurut saya.
Karena begini, coba kalian ikut mikir ya. Gini. Banyak orang hidup di negara yang aman, damai seperti ini, seperti di Indonesia. Dulu pun di negara-negara Timur Tengah seperti Libya, seperti Yaman, seperti Sudan, kemudian Somalia. Sekarang di mana-mana ini orang-orang pengungsi dari apa namanya Afrika ya. Kemudian orang-orang Afghanistan, orang-orang mana lagi, orang-orang Syria sendiri ya, orang-orang Lebanon. Dulu negaranya aman. Lalu mereka menuntut diberlakukannya khilafah. Setelah khilafah, akhirnya perang. Setelah perang, minta suaka atau ngungsi ke negara-negara yang kafir. Ngungsi ke Jerman. Ini orang-orang yang ada di Ciputat ini, orang-orang pengungsi-pengungsi itu tidak menjadikan Indonesia itu sebagai tujuan. Mereka ke sini ini hanya untuk transit sebetulnya. Tanyain aja, saya udah ngobrol sama mereka. Kalian mau berapa lama di Indonesia? Sebetulnya mereka cuma ingin transit supaya bisa dapat ke Australia, kadang ke Jerman. Jadi dulu negaranya sudah aman, damai, enak, pengen perang. Nah, setelah perang malah nyari suaka ke negara-negara kafir. Kan aneh. Orang sampai melakukan itu sangat aneh. Tuh. Nah, eh, inna aklamaha ula lam tatawakkuf. Masalah seperti ini nih masalah pemikiran, masalah ideologi dan propaganda mereka ini terus berjalan. Ya. Banyak masyarakat kita ini yang terbawa apa namanya doktrin-doktrin yang menyesatkan seperti itu yang dilakukan melalui media sosial, melalui internet. Ya. Karena itu harus ada orang-orang yang seperti penulis kitab ini dan seperti yang lain, dan di Indonesia juga harus ada yang melakukan, ya, yang berusaha untuk meluruskan gitu, penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Kemudian ada iskaliatud dirosah atau apa namanya problem penelitian, ya. Lakon di halaman 2339 ya, 2339 di paragraf terakhir. Iskaliatud dirosah. Laqad masalah tataruf al-fikri a'iqan min awaiqid dakwah al-islamiyah. Jadi masalahnya apa? Kenapa harus ditulis gitu? Kata penulis, jadi penulis kitab ini bilang bahwa ekstremisme ekstremisme ini adalah hal utama yang menjadi penghambat dakwah Islam. Ya. Orang akhirnya mengetahui atau menilai Islam itu adalah agama yang ekstrim ya karena perilaku-perilaku mereka yang menjadi hambatan. Orang akhirnya tidak simpati dengan Islam. Jangankan orang luar Islam, orang Islam sendiri banyak yang jengah ya, ketika melihat fenomena-fenomena seperti ini. Karena itu beliau melihat ini masalah seperti ini penting dibahas karena yang menjadi hambatan dakwah Islam itu ya masalah-masalah seperti ini, gitu. Masalah ekstremisme ini. Kita mau ngomong Islam ini agama yang cinta damai, rahmatan lil alamin. Loh, teman-temanmu kan pada yang tukang bunuh orang. Kita mau ngomong apa? Kita mau bilang Islam itu agama rahmatan lil alamin. Nabi itu akhlaknya luhur. Umat Islam itu pemaaf. Lah itu nyatanya orang-orang Islam itu yang tukang bunuh-bunuh, yang tukang mukul-mukulin orang, yang tukang ceramah caci maki itu orang-orang Islam semua. Sekarang yang perang di Timur Tengah itu agamanya apa? Kelompok teror itu agamanya apa? Kan dibalik begitu. Jadi ini akhirnya orang yang benar-benar dakwah itu menjadi gagal. Penyampaiannya gagal. Karena bertolak belakang dengan realita. Gitu. Mau ngomong apa kita kalau kenyataannya seperti itu. Ra'aitu dzalika ya di halaman berikutnya itu. Ra'aitu dzalika min fawqil jabali ala mar'al aini fi Mosul al-Hadba. Saya itu kalau bicara masalah seperti ini, kata penulis kitab ini, bukan katanya. Saya ini adalah orang yang melihat langsung dari atas gunung. Maksudnya itu saya melihat
dengan jelas. Orang kalau di atas gunung tuh melihat ke bawah sangat jelas ya. Mar al ain dengan mata saya sendiri di Mosul. Di Mosul. Mosul di mana? Di Irak. Ya, ini dulu adalah tempat dideklarasikannya ISIS. Ya. Kemudian Wasinjar al-Yatimah. Sinjar juga sama di Irak. Ya. Ini tempat yang menjadi salah satu basis juga basisnya ISIS. Atau Sinjar ini provinsinya adalah Ninawa. Kalau kalian ketik di Google kata-kata Ninawa, pasti Ninawa itu kaitannya dengan ISIS. Itu. Ninawa ini adalah tempat bersejarah karena dia kampungnya Nabi Yunus. Itu. Kampungnya Nabi Yunus itu namanya Ninawa. Ninawa ini di Irak, wilayah yang dulu dikuasai oleh ISIS. Jadi beliau ini melihat langsung dengan pengalaman pribadinya itu yang membuat eh, yang membuat beliau termotivasi atau terdorong untuk menulis masalah ini karena masalahnya betul-betul nyata dan dialami oleh beliau langsung. Aindama safartu apa namanya mufidan lil azhari syarif linasyril islam al wasati fi iqlimi Kurdistan. Jadi beliau ini dulunya dari kampusnya di Universitas Al Azhar. Beliau ini dikirim sebagai wufud, sebagai delegasi biksah, sebagai biksah ke daerah Kurdistan di Irak untuk menyampaikan Islam yang wasatiyah. Itu. Kemudian asbab ikhtiarid dirosah. Kenapa memilih mengkaji ini? Tujuannya apa? Ya, kepentingannya apa? Yang pertama adalah untuk mengkaji secara mendasar ideologi ekstrem ini dari awal kemunculannya sampai dengan sekarang. Yang kedua adalah munakosyah, mendiskusikan. Jadi disampaikan dulu pemikirannya mereka itu seperti apa, lalu kemudian yang benar seperti apa. Yang ketiga, Musa adadud duat, membantu para dai. Bayangkan kalau misalnya tidak ada yang menulis kitab-kitab seperti ini. Kita mau meluruskan bahannya tidak ada. Ketika ada orang non-muslim atau orang Islam yang sekuler misalnya Islam tapi Islam KTP nggak pernah sholat ya, dan sebagainya, ngomong sama kita buat apa Islam-Islaman kalau agama cuma jadi masalah. Nah, kita mau meluruskannya gimana kalau nggak ada yang menulis. Jadi memang betul Musa ada doa membantu para dai menyampaikan Islam yang benar, meluruskan kalau ada orang yang nuduh macam-macam, ya ini klarifikasinya seperti ini. Kemudian Tazwidul Maktabah Al-Islamiyah, memperkaya khazanah keislaman. Dan tu'addu qadiyatut tatarruf al-fikri qadiyatun min qadaya sa'ah. Bahwa masalah ekstremisme ini adalah tantangan zaman kita. Tadi saya sudah bilang ya, tantangan zaman itu selalu berubah. Tantangannya macam-macam dan tantangan kita salah satunya ini yang menjadi perhatian banyak negara dan menjadi perhatian banyak masyarakat. Taslidu bau, dengan diangkat masalah seperti ini manfaatnya juga untuk agar supaya diperhatikan oleh pihak-pihak yang terkait. Nah, masalah seperti ini bukan masalah pemerintah saja ya. Masalah seperti ini adalah masalah kita semua, apalagi adalah para pelajar Islam. Karena ini kaitannya erat dengan masalah ideologi keislaman, jadi ini jadi masalah kita juga. Yang keempat adalah fadhu hadal fikril mutatarrif. Kemudian yang kelima ad-difa' anil mujtama'at al-islamiyah, membela dunia masyarakat Islam atau menyelamatkan nama Islam, membersihkan nama Islam. Jadi tujuan menulis kitab ini salah satunya juga adalah untuk membersihkan nama Islam supaya orang tidak menganggap bahwa yang Islam itu yang begitu. Ya, itu nggak benar. Jadi salah satu tujuannya itu. Dan yang terakhir adalah bayan surah as-sahihah lil Islam, memberikan gambaran yang benar tentang Islam. Jadi kelirunya mereka seperti apa, Islam yang benar itu seperti apa. Itu. Kemudian berikutnya
itu adalah ada manhajul bahas ya. Yang ketujuh, pembahasan yang ketujuh adalah manhajul bahas wa dirasah. Tapi kayaknya ini soal metodologi. Kita nggak usah baca wis. Intinya penulis kitab ini menulis kitab ini dengan apa namanya metode yang ilmiah sesuai dengan jadi objektif ya, tidak ngarang. Memang beliau baca dulu pemikiran mereka seperti apa, di kenyataan sehari-hari yang beliau jumpai ketika di Irak itu seperti apa, ketika di Mesir seperti apa. Intinya secara ilmiah berdasarkan data dan fakta. Beliau juga dalam hal ini selalu memeriksa status hadis, mentakhrij hadis. Jadi kalau ada kelompok ekstrim mengutip hadis, beliau cek, benar nggak hadis ini? Siapa yang meriwayatkan? Jalur mata rantai sanatnya seperti apa? Status hadisnya bagaimana? Apakah sahih, hasan, dhaif, atau maudhu? Nah, gitu ya. Terus kalau misalnya sahih, sanatnya sudah benar, matannya bagaimana? Tuh. Pemahamannya seperti apa? Kan eh, ketika kita meriwayatkan sesuatu itu bukan hanya tentang validnya, validitasnya saja ya, bukan hanya tentang sanatnya. Sanat itu menentukan valid atau tidak, sahih atau tidak itu tergantung apa? Sanat ya. Yang meriwayatkan siapa aja? Si A, si B, si C, si D misalnya. Ini jujur semuanya apa tidak? Pernah ketemu semua apa tidak? Jangan sampai ternyata A sama si B ini ternyata nggak pernah ketemu. Misalnya, siapa namanya? Amin. Saya mendengar langsung dari Pangeran Diponegoro menyampaikan cerita begini, nggak mungkin karena nggak pernah ketemu, ya itu misalnya. Itu contoh. Lalu kemudian misalnya jujur apa tidak orangnya. Saya misalnya ada yang meriwayatkan dari siapa yang tukang bohong misalnya. Ada orang tukang bohong, wah itu tukang halu itu, tukang ngelantur. Nah, berarti kan nggak bisa dipercaya. Tapi kan nggak berhenti di situ. Oke, kalau misalnya sudah valid, apa yang disampaikan? Nah, benar nggak pemahamannya? Seperti itu. Misalnya contoh begini yang menyimpang. Innamal a'malu binniyat. Itu benar hadis sahih. Tapi kemudian orang usah innamal a'malu binniyat ini homer saya niati buat supaya ibadah saya kuat. Sama aja. Itu namanya penyimpangan. Itu. Hadisnya benar nggak? Benar, hadisnya benar. Apa yang salah? Pemahamannya. Paham ya? Tuh. Pemahamannya yang salah. Hadisnya benar dan banyak yang lain yang begitu. Kan makanya hadis Al-Qur'an itu jangan lempeng, jangan lurus-lurus saja memahaminya gitu ya. Dilihat dulu benar apa enggak. Karena eh, bisa digunakan untuk hal-hal yang enggak benar juga ya. Orang mau poligami misalnya, ngutip ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Misalnya, kamu tidak akan mendapatkan derajat kebaikan sampai kamu rela memberikan yang kamu cintai. Kalau kamu cinta sama saya sebagai suami, ya izinkan saya untuk apa namanya poligami, merelakan. Misalnya itu contoh penyalahgunaan ayat ya. Atau banyak yang lain dulu kan zamannya politik ya. Saya mau ada orang dulu zaman politik itu kan mau nyerang Golkar. Mau nyerang Golkar apa ngomongnya? Wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini, pohon beringin yang dimaksud. Itu ayatnya benar. Pemahamannya yang penggunaannya yang salah. Tuh. Orang P3 lambangnya bintang. Ngutip ayat wa bin najmi hum yahtadun. Kepada bintanglah mencari petunjuk. Wah ini kalau mau petunjuk ini partai ini. Nanti yang PDI bilang bahwa apa namanya kami ini adalah partai moncong putih, banteng pilihan yang ada di Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Itu contoh. Ayatnya benar, tapi penggunaannya yang salah. Ini contoh lah. Ya, jadi ini metode-metode seperti ini yang ingin digunakan oleh penulis kitab ini. Lalu kemudian tamhid. Ya. Sekarang
Mafhumu tatarruf lughatan wasilahan. Ini adalah pembahasan tentang ekstremisme itu apa. Sebelum jauh membahas masalah ekstremisme, ekstremisme itu definisinya seperti apa? Ya, ekstrem itu dalam bahasa Arab ada beberapa bahasa yang mewakili makna ekstrim. Pertama adalah tatarruf, yang kedua adalah hulu, yang ketiga adalah tasyadud, yang keempat adalah tanattu', inhiraf, ta'assub dan seterusnya. Itu secara bahasa. Tatarruf itu dari kata torof. Torof itu artinya apa? Ujung. Ketika orang itu ekstrim, itu antara di ujung sini atau di ujung sebelah sini. Orang ekstrim itu dua sisi. Kadang dia ekstrim sekali, sempit dan mempersulit dalam hal agama. Dia ekstrim. Satu sisi yang lain adalah sangat liberal. Nggak usah Al-Quran, nggak usah hadis, logika saja. Ini juga ekstrim dalam bentuk yang lain. Jadi yang benar apa? Yang wasatiyah, tengah-tengah. Itu kita rujukan pertama, bagaimanapun sumber utama berislam kita itu adalah Al-Quran. Ya, hadis ini namanya nakal, nakal atau ya nakal, binakal, mengutip. Nah, baru kemudian akal, ya, nakal dan akal. Ada apa namanya, maksur, ada bil maksur, ada bil ra'yi. Ya. Bil maksur itu ya dari kutipan, dari hadis langsung, dari Al-Quran langsung. Bil ra'yi ya, menggunakan ketika tidak terdapat di dalam teks, maka menggunakan akal. Syatot itu juga berlebihan, itu secara bahasa. Lalu kemudian secara istilah ya paling gampang adalah ekstrim itu adalah al-khuruj anil qawaidil fikriyati wal qiyami wal ma'ayiri wal asalib as-sulukiyati syai'ati fil mujtama. Ya, itu tatarruf. Ya. Keluar dari kaedah, dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Intinya begini, ekstremisme itu bisa didefinisikan sebagai paham, ideologi, dan gerakan yang ingin mengubah sistem, baik itu politik, sosial, ekonomi, budaya yang ada, secara drastis dan menggunakan kekerasan. Kalau di Indonesia ini gampangnya beginilah, orang ekstrem itu kalau dalam pandangan negara itu adalah orang yang anti terhadap konsensus dasar, konsensus kebangsaan. Ada 4 pilar bangsa kita itu. Pertama adalah Pancasila, kedua adalah Undang-Undang Dasar, ketiga adalah NKRI, keempat apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ya. 4 pilar ini adalah satu hal yang sudah menjadi kesepakatan. Maka ketika ada orang yang anti terhadap 4 pilar ini, maka dia ekstrim. Tuh. Nah, nah seperti itu. Kita ini boleh mengkritik, boleh ingin melakukan perubahan terhadap apapun. Ya. Mau nggak setuju misalnya dengan penanganan korupsi di Indonesia misalnya, silahkan. Itu seperti rumah, ada hal-hal yang memang harus terus diperbaiki. Tapi juga ada hal-hal yang tidak boleh diutak-atik. Apa itu? Pondasi. Karena kalau pondasinya diutak-atik, rumahnya roboh. Kalau sekedar memperbaiki gentengnya, diperbaiki, catnya diperbaiki, itu keharusan. Tapi yang menjadi pondasi negara ini adalah hal yang tidak boleh diutak-atik. Karena itu kesepakatan. Gitu. Berikutnya adalah sanian simatu tatarruf al-fikri. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri ekstrim itu apa? Ya, inna zahirat tatarruf minal muskilatil mu'asirah allati zaharat bisyaklin zahirin lil ayani fil awanil akhirah. Ya. Jadi fenomena ekstremisme ini adalah satu hal yang bisa dirasakan, terasa ada di sekitar kita. Nah, eh, mungkin masing-masing mengalaminya dalam bentuk yang berbeda-beda, tetapi ciri-cirinya apa? Nah, menurut penulis kitab ini, yang pertama, kelompok-kelompok ekstrim itu biasanya ciri yang pertama adalah
Asiriyah wal ghumud, suka clandestine, sembunyi, bergerak dalam senyap, kamuflase. Ya. Jarang orang kelompok ekstrim itu yang mau jujur dengan dirinya sendiri, terang-terangan. Ini misalnya gini, HTI. Jarang sekali orang HTI yang mau mengaku dirinya HTI. Menamakan gerakan mereka sebagai gerakan HTI. Sudah nggak ada sekarang. Sudah nggak ada. Sekarang mereka menggunakan nama apa? Mereka menggunakan nama tadi Islam Kafah. Sekarang yang lagi ramai itu. HTI senang menggunakan Islam Kafah yang pertama. Yang kedua, mereka senang menggunakan nama ulama aswaja. Ulama aswaja. Padahal aswaja itu identik dengan NU. Selama ini identik dengan NU. Tapi kalau kalian di medsos buka Multaqo Ulama Aswaja, itu pasti adalah tokoh-tokoh HTI. Multaqo Ulama Aswaja bikin pernyataan mendukung khilafah dan lain sebagainya, itu pasti orang-orang HTI. Jadi kenapa mereka nggak berani menampilkan dirinya sendiri gitu, sampai menggunakan nama-nama yang lain, nama-nama kelompok lain, berkamuflase, membodohi masyarakat itu dengan nama-nama yang lain. Ini salah satu cirinya. Salafi Wahabi, nggak ada orang Wahabi mau disebut dirinya Wahabi, meskipun hakikatnya memang benar mereka ini pengikut Ibnu Abdul Wahab, makanya disebut Wahabi. Kayak kita ini pengikutnya Imam Syafi'i disebut madhabnya Syafi'i. Tuh, jujur. Nah, sekarang mereka menggunakan nama apa? Sunnah. Makanya kalau udah kajian sunnah, ustadz sunnah, ya, itu pasti Wahabi, Salafi Wahabi. Jadi gitu, mereka mau nipu orang dengan apa namanya simbol-simbol yang ini. Kalau kalau mereka menggunakan nama sunnah, umat Islam mana yang tidak percaya dengan sunnah? Semua orang Islam itu mesti Al-Quran dan sunnah itu pasti. Bahkan mereka senang membuat pesantren, namanya pesantren Imam Syafi'i. Pokoknya di mana-mana aja seluruh Indonesia, mau dari Papua sampai ke Ambon, ke Sumatera, ke Sulawesi, nama pesantren Imam Syafi'i pasti pesantren Wahabi. Hampir bisa dipastikan pesantren Wahabi. Itu. Ada masjid pesantren namanya nama sahabat. Itu pasti kebanyakan adalah orang-orang Wahabi. Kenapa mereka nggak mau jujur mengakui bahwa mereka ini adalah pengikutnya Ibnu Abdul Wahab? Kami ini Wahabi misalnya. Padahal dulu dulu kalau dulu itu ada tokoh-tokoh Wahabi yang jujur seperti Bin Bas itu menulis di kitabnya bahwa kami ini adalah orang Wahabi pengikutnya Ibnu Abdul Wahab. Orang-orang JI misalnya, nggak ada orang JI mau ngaku dirinya sebagai orang JI, ya kecuali yang sudah ketahuan. Yang belum rata-rata bilangnya saya Muhammadiyah, jadi nggak mau ketahuan aslinya. Padahal eh, berislam itu penting untuk terbuka. Makanya di sini ada kutipan yang apa namanya, yang patut diperhatikannya dari Umar. Suatu saat ada orang Badui. Orang Badui ini datang kepada Umar. Kemudian bilang, wahai Amirul Mukminin, ajarkan saya tentang Islam. Islam itu apa? Kata Umar, yaitu kamu bersyahadat, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, zakat, puasa, haji, wa alaika bil alaniyah. Dan hendaknya kamu terang-terangan. Kamu ini terbuka. Wa iyyaka wasirro. Ya. Dan janganlah kamu bersembunyi-sembunyi. Wa iyyaka wa kulla syai'in tastahi minhu. Takutlah kamu kepada hal yang kamu malu ketika ketahuan. Kamu misalnya ada orang mencuri, malu nggak kalau ketahuan? Malu. Jadi hal yang ketika ketahuan itu kita merasa malu, jangan kita lakukan. Pacaran itu kalau ketahuan malu nggak? Makanya nggak, jangan dilakukan dan seterusnya.
Dan perasaan malu ini penting. Kalau sudah nggak punya rasa malu, itu idalam tastahi apa? Fasna atau fa'mal masyita. Kalau kamu sudah nggak punya malu, ya terserah kamu lah. Udah nggak punya malu, repot. Dan biasanya aliran-aliran yang sesat itu senangnya apa? Sembunyi-sembunyi. Tuh. Panji Gumilang, aliran sesat, ya nggak mau ada wartawan masuk ke sana. Misalnya, aliran-aliran yang sesat-sesat kan Gavatar dulu itu apa itu? LDII, ya. Itu nggak mau ketahuan karena malu. Padahal kenapa harus malu kalau kita berpegang pada kebenaran? Kenapa kita harus malu? Bukan malu, maksudnya kenapa harus ditutupi gitu? Kalau memang benar, kenapa harus ditutup-tutupi? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kemudian yang kedua, al-khida' wa ta'amur. Kelompok-kelompok ekstrim ini rata-rata adalah orang yang suka membuat rencana jahat. Ya. Karena apa? Karena mereka itu menganggap bahwa situasi mereka itu adalah situasi perang. Dan perang itu adalah tipu daya. Itu. Dan orang ekstrim ini nggak punya hal yang dihargai oleh mereka. Sehingga atal abriya wan nisa wal atfal di sini. Mereka nggak peduli ada korban, orang-orang yang nggak bersalah, perempuan, anak-anak. Gitu. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri kelompok ekstrim itu apa? Al-ghadar wa naqdil ahdi. Senang merusak perjanjian. Nggak usah jauh-jauh. Ya. Di Indonesia ini, selama Republik ini berdiri, sudah berkali-kali terjadi yang namanya pengkhianatan atau merusak perjanjian itu sudah terjadi beberapa kali. Pernah terjadi pemberontakan atau pengkhianatan oleh NII. Ya. Pernah terjadi pengkhianatan oleh PKI. Tuh. Pernah terjadi pengkhianatan oleh Masyumi dan lain sebagainya. Kenapa ya? Karena karakter kelompok ekstrim itu tidak menghargai yang namanya perjanjian. Padahal di sini diterangkan bahwa eh, perjanjian itu adalah satu hal yang sakral dalam Islam dan harus dipatuhi. Kalian ingat peristiwa Suluh Hudaybiyah? Suluh Hudaybiyah itu perjanjian antara Nabi sebagai seorang yang pasti benar, pasti berada di pihak yang benar, bersama dengan orang-orang kafir, Quraisy Mekah pada saat itu. Tapi apakah ada riwayat Nabi itu mengkhianati atau merusak perjanjian? Nggak ada. Salah satu poinnya itu kan kalau ada orang Mekah datang ke Madinah, iman harus dia dikembalikan. Dan betul sama Nabi dikembalikan. Padahal orang ini sudah masuk Islam. Kalau Nabi mau berkhianat atau mau merusak janji, lindungi aja. Gitu. Tapi sama Nabi dikembalikan. Ini bagaimana Nabi memegang teguh satu komitmen perjanjian. Ya. Makanya dulu ulama-ulama itu menyebut negara kita ini sebagai Darul Ahdi. Kayak Muhammadiyah itu punya istilah namanya Darul Ahdi Wasyahadah. Negara apa ahdi itu? Perjanjian. Negara perjanjian di mana kita berjanji dengan elemen-elemen bangsa yang lain untuk mengikat diri dalam satu negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang menyebut sebagai Darul Mithaq, ya sama artinya negara konsensus, negara kesepakatan. Bahkan di sini apa? Ada dicontohkan juga bagaimana dulu para tokoh-tokoh Islam itu karena memegang teguh perjanjian memberikan vonis kalah terhadap sesama Muslim. Contohnya begini, dulu itu kan ada orang Yahudi yang licik, ya, orang Yahudi yang licik berurusan dengan Ali. Ingat nggak kisah ini? Kemudian suatu ketika Yahudi ini apa namanya? Yahudi ini sebetulnya salah, tapi malah dia yang melaporkan kepada Umar waktu itu zaman Khalifah Umar. Tapi karena Yahudi ini pintar memutarbalikan fakta, seakan-akan yang benar adalah dia dan sahabat Ali itu salah.
Maka akhirnya Umar memutuskan yang benar adalah orang Yahudi, sementara Ali ini salah. Ini kenapa Umar sampai memutuskan seperti ini? Karena objektivitas, karena perjanjian di undang-undang seperti itu. Nah, karena itulah akhirnya Yahudi ini berpikir bahwa betapa adilnya Islam. Saya ini sebenarnya adalah pihak yang salah, tapi karena saya pintar bersilat lidah, akhirnya Umar memenangkan saya dan mengalahkan Ali. Karena melihat keadilan Islam itu akhirnya Yahudi itu masuk Islam. Itu, itu contoh-contoh bagaimana dulu para tokoh-tokoh Islam itu memegang teguh perjanjian. Yang keempat, ciri-ciri kelompok ekstrim itu apa? Yaitu safahatul ahlam. Senang berkhayal yang tidak-tidak. Gitu. Contoh paling gampang apa berkhayalnya? Ya khilafah. Khilafah itu satu khayalan yang sangat tidak realistis. Ya. Bukan hanya tidak realistis untuk diwujudkan. Kalau diwujudkan pun, ya, bukan berarti khilafah itu kemudian sempurna. Dia orang-orang ini nggak, kan orang kalau baca buletinnya orang HTI, dengar ceramahnya orang HTI, pasti mengatakan apa? Khilafah solusinya, pasti begitu. Dia tidak pernah belajar bahwa di masa khilafah itu yang namanya kehidupan di khilafah itu juga ada kelebihannya, ada kekurangan-kekurangannya, banyak kekurangannya. Ada masa-masa yang gemilang di masanya dinasti Abbasiyah misalnya, yang disebut sebagai era keemasan Islam. Tapi juga masa-masa yang sangat berdarah itu juga banyak. Seorang anak karena ingin berkuasa membunuh ibunya, ada, membunuh bapaknya ada, itu apa namanya, intrik-intrik politik yang sangat jahat. Bahkan nggak usah itu, di zamannya Khulafaur Rasyidun saja nggak sempurna. Buktinya apa? Ya, Umar, Utsman, Ali, tiga khalifah pertama dalam Islam, semua meninggal terbunuh. Gitu. Terbunuh itu kan artinya nggak mulus-mulus saja. Tantangannya banyak. Gitu. Khilafah itu juga nggak sempurna. Itu khilafah itu ya sistem politik biasa. Gitu. Jadi kalau mereka sekarang mempropagandakan bahwa dengan khilafah semua masalah selesai, itu mereka berkhayal yang sangat tidak-tidak. Gitu. Zaman dulu itu, eh, dulu saya punya tempat pengajian di masjid di waktu di Damaskus. Itu masjid namanya Masjid Umayyah. Masjid yang dibangun di zamannya dinasti Umayyah. Itu adalah masjid yang sejarahnya bermacam-macam, yang menjadi saksi sejarah yang bermacam-macam. Pernah melahirkan banyak ulama-ulama besar, tapi masjid ini juga pernah menjadi perjamuan, apa namanya, perjamuan yang sangat berdarah-darah. Jadi dulu itu pernah ada perang, ketika perang, salah satu peperangan sesama Islam ini di zaman, mungkin kalau nggak salah peralihan antara Umayyah ke Abbasiyah, itu laki-laki sudah kalah perang, perempuan anak-anak itu disuruh ke masjid. Kalau mau aman pergi ke masjid. Ternyata ketika perempuan anak-anak itu sudah masuk ke dalam masjid, pintu masjid itu kemudian ditutup, di dalam masjid itu dibantai semuanya. Ketika semua perempuan dan anak-anak yang sudah dibantai, digelar tubuh-tubuh jasad mereka itu di dalam masjid, dan kemudian di atas itu ditumpuki karpet, dan mereka, yang menang ini apa namanya, makan-makan besar di situ. Itu. Di zamannya khilafah itu juga pernah terjadi pembantaian yang sangat tragis, bagaimana cucu Rasulullah yaitu Husain bin Ali atau Husain bin Fatimah itu dibantai bersama dengan keluarga besarnya di Karbala misalnya. Itu adalah tragedi-tragedi yang kelam, yang sejarah hitam, sejarah yang berdarah-darah di era kekhalifahan. Artinya eh, banyak sejarah-sejarah yang, eh, celah-celah yang sangat banyak. Artinya nggak sempurna. Tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang HTI. Tapi orang-orang HTI itu senangnya nipu. Itu. Makanya mereka bikin
apa itu serial JKDN, Jejak Khilafah di Nusantara. Saya kadang nggak habis pikir kalau misalnya mereka mengklaim bahwa Indonesia ini dulu bagian dari khilafah yang runtuh di tahun 1924. Pertanyaannya, kalau Indonesia ini dulu bagian dari khilafah, kemana khilafah itu ketika Indonesia itu dijajah 350 tahun oleh Belanda? Kemana mereka? Itu. Kalau memang Indonesia ini dulunya bagian dari khilafah. Khilafahnya padahal baru runtuh 1924. Artinya zaman Indonesia dijajah itu khilafahnya ada. Tapi itulah orang-orang hati ini suka halu, berpikir utopis dan membodohi masyarakat. Bahkan di sini diceritakan orang-orang ekstrim ini sering tidak realistis. Contohnya begini, orang-orang Khawarij dulu membunuh eh, sahabat Ali, bahkan mengangkat senjata terhadap Ali, Khalifah Ali. Padahal Ali itu adalah khalifahnya umat Islam pada saat itu. Jadi kalau mereka ingin berpikir kemaslahatan Islam, pastinya mereka tidak memerangi khalifahnya umat Islam. Ali ini adalah orang yang sudah dijamin oleh Allah pasti masuk surga. Ya. Minal asyarah al-mubasyirin bil jannah. Ali itu bukan hanya sekedar sepupunya Nabi, menantunya Nabi, tapi beliau adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Tapi diperangi oleh orang Khawarij. Sangat tidak realistis dalam memilih perjuangan. Kemudian Qoromitoh Hasyasun, ini ekstrim dari kalangan Syiah. Qoromitoh itu salah satu sekte di Syiah yang ekstrim. Hasyasun juga demikian. Hasyasun juga Syiah yang ekstrim. Dulu berpikir untuk apa? Ingin membunuh Salahuddin Al-Ayyubi. Padahal Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah panglima perangnya Islam melawan pasukan Salib. Jadi kadang-kadang orang-orang ekstrim ini sama sekali nggak pernah berpikir secara benar gitu. Sama seperti di Syria, situasi di Syria hari ini. Presiden Syria itu baru jatuh tanggal 8 Desember kemarin. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, kelebihan-kelebihannya, kekurangannya banyak. Tapi di balik kekurangan-kekurangannya itu, presiden ini, Presiden Assad namanya, Bashar al-Assad inilah yang mampu mempertahankan Syria dari penjajahan Israel. Presiden Bashar al-Assad inilah yang selama ini membantu pejuang-pejuang Palestina. Tapi kemudian dijatuhkan oleh kelompok namanya Hayat Tahrir Syam. Katanya jihad. Aneh aja jihad itu. Jihad kok bunuh sesama Islam. Kemudian ketika Presiden Assad ini akhirnya jatuh tanggal 8 Desember kemarin, hampir semua orang bisa melihat bahwa yang diuntungkan dari kejatuhan Assad itu adalah Israel. Karena sehari setelah Assad ini jatuh, Israel dengan leluasa melakukan serangan ke Suriah. Hampir 90% fasilitas militernya Suriah itu dihancurkan oleh Israel. Dan kemudian kota-kota di perbatasan itu dari mulai kota Quneitra, kemudian Jabal Sheikh dan wilayah-wilayah Syria yang lain sekarang dijajah oleh Israel. Bahkan Perdana Menteri Israel sudah datang di situ. Artinya mereka nggak berpikir ketika mereka menjatuhkan seseorang itu konsekuensinya apa. Sama seperti dulu orang ingin membunuh Ali. Orang ingin membunuh Salahuddin Al-Ayyubi. Padahal ini orang-orang soleh semua. Orang-orang baik semua. Pemimpin-pemimpin Islam. Sama seperti hari ini. Orang menjatuhkan Assad. Assad itu bukan presiden yang sempurna. Ini udah tahu, udah ngerti. Tapi harus berpikir prioritas. Kalau Assad jatuh, itu apakah madorotnya lebih kecil atau terjadi madorot yang lebih besar? Nyatanya seperti sekarang madorotnya lebih besar. Akhirnya malah negara ini jatuh ke tangan Israel. Dan seperti sekarang nggak tahu nasibnya ke depan akan seperti apa. Tuduhannya katanya Syiah. Itu sama sekali tuduhan-tuduhan yang
mengada-ngada. Jadi seperti itu ya. Mereka ini bertolak belakang dengan seperti yang dilakukan oleh Hasan bin Ali dulu ketika menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Jadi Hasan itu anaknya Ali, khalifah terakhir. Hasan lah yang berhak menggantikan Ali dan sudah dibaiat oleh umat Islam pada saat itu Hasan sebagai penggantinya Ali. Tapi Hasan ini rela menanggalkan atau turun dari jabatannya sebagai khalifah, diserahkan kepada Muawiyah. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk mencegah terjadi pertumpahan darah dan terjadi perpecahan. Jangan sampai terjadi perpecahan. Nah sekarang HTI ini orang-orang seperti HTI dan lain-lain, JI, HTI, Salafi, Wahabi, itu mereka ini malah justru ingin perang untuk mendirikan khilafah. Ini kan aneh. Hasan dulu menyerahkan khilafah. Yang penting umat Islam itu bersatu. Buat apa mempertahankan khilafah mati-matian, perintahnya juga nggak ada. Yang penting itu ada satu pemimpin yang menjaga kemaslahatan masyarakat, menjaga kemaslahatan umat Islam. Dengan adanya presiden seperti sekarang, maslahat apa tidak? Maslahat, nyatanya kita bisa ngaji, sholat, bisa pesantren, bisa belajar, tahajud, apa? Ajaran Islam yang mana yang nggak bisa dilaksanakan? Tuh. Selama kemaslahatan itu terwujud, ya di situ. Politik Islam itu di situ. Buat apa memperjuangkan yang nggak jelas, yang resikonya sangat besar itu? Oke. Itu salah satu ciri dari kelompok ekstrem itu adalah apa namanya? Seringkali mereka itu utopis dan tidak berpikir secara realistis. Mereka juga suka berkhianat. Kemudian masih ada beberapa hal yang lain ya, ciri-ciri atau karakter, sebetulnya ini lebih tepat disebut karakter ya. Karakternya kelompok-kelompok ekstrim itu ya seperti itu. Gitu. Karakternya ini eh, apa namanya, suka berkamuflase, tidak jujur, tidak terbuka dengan identitas mereka. Kemudian yang kedua, eh, al-khida' wa ta'amur, ya, suka bersiasat, apa namanya, melakukan rencana jahat, kemudian suka melanggar janji, dan suka berpikir utopis, ya, berpikir yang sangat tidak rasional. Kemudian berkhianat. Biasanya mereka ini suka berkhianat. Tadi seperti misalnya tadi sudah sepakat bahwa negara yang didirikan nantinya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi kemudian mereka memberontak, merusak perjanjian. Ini salah satu contoh. Masih ada beberapa karakter-karakter yang lain yang insya Allah akan kita bahas berikutnya pada hari Rabu yang akan datang. Silakan teman-teman, ada yang mau disampaikan, tanyakan. Ya, saya kan pernah baca jurnal kalau kerusuhan yang terjadi di Poso itu ditunggangi oleh kepentingan politik. Nah, terus seperti yang saya ketahui juga di beberapa artikel atau tulisan di apa namanya di website itu dikatakan kalau misalnya kelompok-kelompok terorisme yang ada di ISIS atau semacamnya itu mereka kan merupakan produk Amerika. Nah, apakah statement itu benar atau hanya propaganda? Ya, baik. Begini, rata-rata, mungkin hampir semua, rata-rata lah ya, untuk tidak mengatakan semuanya, ekstremisme ini selalu dicampuri atau ditunggangi atau menjadi alat kepanjangan atau menjadi proksi dari agenda-agenda politik. Jadi upaya ucapan-ucapan tadi itu benar. Misalnya begini,
kerusuhan di Poso itu bertepatan dengan reformasi. Reformasi itu salah satu yang terjadi adalah eh, mengembalikan TNI ke barak. TNI itu kembali ke markas. Urusan keamanan serahkan kepada siapa? Polisi. Gak ada TNI kan berarti polisi. Urusan keamanannya serahkan kepada polisi. Jadi dulu ada dua fungsi ABRI. ABRI ini dulu zaman sebelum reformasi sangat berkuasa. Gubernur-gubernur itu ABRI, TNI ya. Dulu namanya ABRI. Bupati itu diserahkan kepada TNI. Itu sangat berkuasa lah ngurusi apapun. Nah, reformasi itu masyarakat benci kepada TNI. Karena TNI ini sangat jumawa dan sangat arogan sekali terhadap masyarakat. TNI itu seperti nggak bisa disentuh sama sekali, sangat semena-mena terhadap rakyat. Makanya rakyat demo dan kemudian dui fungsi ABRI itu dihapus. TNI dikembalikan ke barat. Nah TNI kan nggak terima. Jadi ketika mereka tidak terima, ya ini tapi apa namanya? Ini nggak mungkin ini ya, tetapi ini adalah hal yang nggak mungkin diakui. Tapi fakta di lapangan, ketika reformasi itu terjadi kerusuhan di mana-mana. Tidak hanya di Poso sebetulnya. Waktu itu terjadi kerusuhan di mana aja? Banyak, di banyak tempat. Sampit, Sampit, Sampit itu di mana? Mata. Itu terjadi kerusuhan di Sampit. Ada beberapa yang nggak nyala, tidak nggak sampai besar maksudnya. Ada yang sudah dibikin tapi tidak sampai besar. Ada yang dibikin dan besar. Di Ambon, Poso termasuk yang dibikin dan besar. Di Sampit juga besar. Di mana lagi ya Kalimantan tuh selain Sampit? Di Sambas ya kalau nggak salah. Dulu di Sambas, di di Madura, di Makassar. Waktu itu dibikin di beberapa tempat. Jadi kelihatan sekali pola-polanya yang begitu ya. Nah, eh, jadi satu ada kekuatan politik yang menunggangi. Ya. Yang repot itu apa? Ya orang-orang yang terdoktrin. Gitu. Seperti tadi juga disampaikan soal soal ISIS. Dan ini sebetulnya bukan hanya ISIS lah. Hampir semua kelompok teror itu, hampir semuanya ditunggangi. Jadi contoh misalnya, dulu ketika di Afghanistan, yang dulu kan belum ada Al-Qaeda. Dulu nyebutnya Mujahidin. Mujahidin berjihad di Afghanistan. Itu mereka itu ya entah dalam keadaan tahu atau tidak tahu, kalau pimpinannya pasti tahu. Mereka ini mendapatkan pelatihan militer, mendapatkan dana, mendapatkan senjata ya dari CIA, intelijennya Amerika. Mereka dilatih, didanai, dipersenjatai oleh Amerika atas namanya jihad. Kelompok-kelompok yang perang di Poso itu dapat senjata dari mana? Itu dari aparat negara sendiri. Gitu. Sebagian juga dari Filipina, tapi sebagian ada juga yang dari aparat sendiri. Ya itu sikap tidak resmi, gitu ya. Nah, misalnya yang di Ambon, misalnya, kenapa banyak senjata yang beredar kan? Itu juga senjatanya aparat. Misalnya di apa namanya di Al-Qaeda dulu seperti itu. ISIS juga begitu. Itu kenapa ada beberapa negara yang berdekatan, posisinya dekat dengan wilayahnya ISIS, tapi tidak pernah diserang oleh ISIS. Seperti misalnya Turki. Turki itu negara yang nggak pernah diserang oleh ISIS. Satu lagi yaitu Israel. Kenapa? Ya karena ISIS ini dapat senjata, dapat dana, kalau terluka itu dirawat, ya di rumah sakit Israel. Kamu bisa nonton itu video-videonya. Dan itu bukan dari
orang video abal-abal. Ada di YouTube itu eh, bukan sebenarnya TV, nama itu media resmi, media internasional namanya Vice Media, VICE, Vice Media. Vice Media itu dia meliput bagaimana orang-orang yang ngomongnya lagi jihad, tapi ketika terluka dirawatnya di rumah sakit Israel. Mereka dapat dana, mereka dapat senjata, itu ya dari Israel. Itu kenapa mereka nggak pernah nyerang ke Israel. Jadi ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Itu benar. Tuh. FPI, jangan sampai kalian ngefans sama FPI. FPI itu atas namanya saja dia itu berjuang Islam. Sebenarnya ya dia itu jadi kok suruhan. Dia sebenarnya budak, budaknya Cendana, budaknya Orde Baru, budak. Coba, coba mikir sedikit aja. FPI itu punya imam besar, katanya. Tapi kalau netizen menyebutnya imam unyil. Itu semua presiden Indonesia itu sudah semuanya sudah dicaci maki. Soekarno katanya Pancasilanya ada di pantat. Gus Dur katanya buta mata, buta hati. Siapa namanya? Jokowi apalagi itu. Disebut Jokodok, istananya istana iblis. Terus apa lagi tuh? Pokoknya banyak lah caci maki. Tapi orang yang paling lama berkuasa di Indonesia itu kan Soeharto. 30, hampir 33 tahun Soeharto itu berkuasa paling lama. Gus Dur aja cuma 20 bulan. Itu aja sudah dicaci maki. Soeharto 33 tahun masa sih nggak ada kekurangannya. Tapi pernah nggak si orang ini mengkritik Soeharto? Pernah nggak? Nggak usah Soeharto, anaknya Soeharto, menantunya Soeharto. Kenapa? Ya karena emang yang ngasih makan ya Soeharto. Yang ngasih makan Soeharto. Dan keluarganya, keluarga Cendana lah. Itu itu bukan hanya reka-reka, itu ditulis sendiri. Jadi dulu FPI ini yang bentuk 3 jenderal di zaman eh, apa namanya di zaman era akhir Soeharto. Jadi waktu itu kan gerakan mahasiswa besar. Untuk menghadapi gerakan mahasiswa itu caranya bagaimana? Dulu dibentuk namanya PAM Swakarsa. Diambilin nih dari Banten, pendekar-pendekar itu diambilin. PAM Swakarsa itu ya pengamanan rakyat lah. Intinya dengan mahasiswa itu diadu PAM Swakarsa. PAM Swakarsa nggak berhasil, nggak membesar karena nggak ada apa, nggak ada simbol agamanya. Dibentuklah kemudian FPI yang membentuk 3 orang jenderal. Satu namanya Jenderal Wiranto. Itu yang menciptakan FPI ini 3 jenderal. Satu namanya Jenderal Wiranto, dua namanya Kapolda waktu itu namanya Jenderal Nugroho Jayusman, ketiga itu TNI namanya Jaya Suparman. Jaya Suparman ini menulis buku ketika dia bertugas. Salah satu tugasnya dia adalah menciptakan FPI yang tujuannya politik. Jadi jangan percaya kalau mereka itu mau berjuang untuk Islam. Nah, politik aja. Orang anak-anak FPI itu kalau sweeping bulan puasa itu sweeping warung-warung miras, ya habis sweeping haus diminum mirasnya. Itu orang-orang nggak pernah pesantren, nggak punya background agama. Itu saya ini pernah punya teman karena saya ini pernah punya teman yang gabung ke FPI dan kemudian akhirnya mondok satu pesantren dengan saya. Dia cerita niat awalnya mungkin bagus, awalnya ingin nahi mungkar. Tapi kok saya lihat teman-temannya itu katanya kalau habis sweeping itu ya haus dan minum. Jadi tujuannya apa sweeping warung-warung sementara dia nggak puasa? Coba tujuannya apa? Jadi intinya ya dari pertanyaan tadi intinya ya gerakan-gerakan ekstrim ini juga sebenarnya tidak pernah murni sebagai gerakan agama. Itu sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan atau agenda-agenda politik. Makanya hati-hati, hati-hati. Karena apa namanya? Ya karena
jangan sampai niat baik itu dilakukan dengan cara yang tidak benar, akhirnya malah nggak sesuai tujuan. Ya, kalau mau apa namanya meninggikan Islam ya, li'izzatil Islam wal muslimin, mewujudkan izzatul Islam wal muslimin, ya salah satunya dengan belajar yang benar, dengan ilmu pengetahuan. Kalau kalian menganggap bahwa Islam ini pernah mengalami era keemasan di zamannya Abbasiyah, itu adalah era yang Islam besar karena ilmu pengetahuan. Gitu. Dulu orang menulis kitab. Kenapa gerakan penulisan sangat besar? Karena ketika orang menulis kitab, itu dulu ditimbang dengan emas. Kitabnya beratnya 1 kilo, dikasih emas 1 kilo. Penghargaannya besar terhadap ilmu pengetahuan. Bukan dengan senjata-senjata itu, bukan dengan caci maki. Islam tidak pernah dibesarkan dengan caci maki. Ada satu lagi terakhir. Uh, Sebagai mahasiswa sejarah, kita mengetahui bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat, perdagangan, dan itu berbeda dengan negara lain yang menggunakan penaklukan. Dan setelah itu, para ulama dan wali menyampaikan dakwah dengan akulturasi budaya, sehingga masyarakat memahami agama Islam dengan kuat. Ketika Muktamar 2015 di Jombang, Islam Nusantara adalah Islam yang moderat. Pertanyaannya, bagaimana Islam Nusantara bisa berkembang di Indonesia, sedangkan terdapat pertentangan di kalangan Indonesia, di kalangan Wahabi karena merupakan ajaran baru. Wahabi itu kan, jadi gini, Islam itu sebetulnya masuk ke Indonesia sudah sangat lama sebetulnya. Satu riwayat mengatakan dulu ketika zaman Khulafaur Rasyidun mengirim delegasi dai, itu sudah sampai ke Indonesia. Tapi Islam yang waktu itu, Islam di Indonesia itu sangat kecil, tidak diterima secara luas, masih sangat kecil sekali lah. Barulah di zamannya apa namanya pendakwah dari negeri Campak, yang paling pertama datang ke sini adalah Sunan Ampel, namanya Sunan Ampel. Sekitar 700 tahun yang lalu, kemudian dibantu oleh adik-adiknya, kemudian juga dibantu oleh para wali dari negara lain. Jadi Wali Songo ini beragam latar belakang atau asal daerahnya sebetulnya. Ada yang berasal dari Campa. Campa itu sekarang di Vietnam, masuk wilayah Vietnam. Ada yang masuk dari wilayah Mesir. Ada yang masuk dari wilayah Persia. Nah, barulah pada era itu Islam itu diterima secara luas. Dan Wali Songo itu dalam dakwahnya, kita, kalian kalau mau baca ada buku yang bagus menceritakan tentang keberhasilan dakwah Wali Songo itu, namanya judulnya Atlas Wali Songo. Itu buku yang saya kira bagus sekali menjadi wawasan para dai gitu, para pelajar Islam. Buku Atlas Wali Songo itu menceritakan bagaimana proses dakwah di Indonesia. Itu jadi prosesnya sudah. Nah, di era Wali Songo lah Islam itu kemudian menyebar secara luas, secara masif dan sistematis 700 tahun yang lalu. Dan kemudian berdiri kerajaan Islam yang besar yang ada di Indonesia, itu kerajaan Demak. Nah, itu Islam yang asli yang masuk ke Indonesia. Islamnya adalah Islam yang madhabnya atau akidahnya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, fikihnya adalah fikih Syafi'i, dan Islam yang masuk ke Indonesia ini adalah Islam yang sufi, yang mudah beradaptasi dengan masyarakat yang ada di Indonesia. Dan sebetulnya Indonesia pada saat itu kalau di dalam buku Atlas Wali Songo ya, itu tidak semuanya itu adalah masyarakat Hindu-Buddha pada saat itu. Tapi ada agama-agama lokal yang uh, apa namanya ada irisan ya atau karakteristik tauhidnya, yaitu agama Kapitayan kalau menurut buku itu. Sehingga Islam itu dengan mudah diterima. Nah, soal Wahabi, Wahabi itu baru muncul belakangan.
Wahabi ini pertama kali datang ke Indonesia, masuknya di Padang, Sumatera Barat, oleh 3 orang yang baru pulang dari sana, yaitu namanya Haji Miskin, Haji Rasul, dan Piobang. Itu. 3 orang ini yang membawa ajaran, kan Wahabi itu baru muncul juga belakangan. Wahabi itu baru muncul di abad ke-19, ya. Baru baru belakangan lah. Kemudian masuk melalui Sumatera Barat. Waktu itu pertama kali masuk di Padang, Sumatera Barat. Nah, besar kapan besarnya Wahabi itu? Besarnya Wahabi itu ya setelah ditemukannya minyak di Arab Saudi tahun 70-an, ya. Tahun 70-an itu ditemukan minyak di Arab Saudi. Mereka mendapatkan uang yang sangat banyak, dan kemudian uang-uang minyak inilah yang digunakan untuk Wahabisasi, termasuk di Indonesia. Didirikanlah di Indonesia itu Lipia namanya. Tuh, Lipia. Terkenal, pasti kalian pernah dengar lah. Kalau di pesantren nama Lipia itu mungkin sangat terkenal. Tapi pimpinan itu Lipia itu adalah lembaga Salafi Wahabi pertama yang ada di Indonesia. Dan kalian perlu tahu semua pendiri teroris di Indonesia itu alumni Lipia semuanya. Semuanya alumni Lipia. Gak ada yang bukan alumni Lipia, semuanya alumni Lipia. Iya, nggak semuanya jadi teroris, tapi cuman teroris itu rata-rata alumni situ. Kenapa ya? Karena latar belakang Salafi Wahabinya itu yang bermasalah. Nih, pelaku bom Bali, Mukhlas itu lulusan Libya. Kemudian Ja'far Umar Thalib yang pernah ke Poso itu alumni Libya. Kemudian yang di Bima, pendirinya Umar bin Khattab, namanya Abrori ya, itu alumni Libya. Kemudian eh, siapa namanya? Si bahkan si Imam Unyil ini yang alumni Libya. Dan rata-rata pimpinan kelompok terus semuanya alumni situ. Nah, ini yang jadi masalah. Wahabi itu baru muncul belakangan dengan dana Arab Saudi. Tapi itu pun sekarang ternyata Salafi Wahabi ini juga nggak bisa diterima secara luas di Indonesia. Nyatanya Indonesia ini sampai sekarang ya mayoritasnya Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita yakin bahwa kebenaran itu pasti akan bertahan gitu. Ya Wahabi itu boleh berkembang dengan dana minyak tapi nggak akan bisa, ya segitu aja dari dulu sampai Yazid Jawas meninggal, ya sampai habis segitu aja. Saya kira itu ya. Kita sambung lagi pada hari Rabu yang akan datang. Eh, Mudah-mudahan kita selalu dibimbing, diberi hidayah, ya, yang benar. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.